Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini kita jalan-jalan lagi ke Fairies Farm ini teman-teman, karena ada yang tanya ini teman-teman, ternak itu mudah atau sulit atau seperti apa, atau yang seperti di YouTube. Nah, ini langsung kita tanya ke Mas Ferry ini. Nah, ini. Selamat sore Mas Ferry. Selamat sore, sore lagi. Sore jam makan sore. Jam makan sore. Jam berapa ini, Mas? Ini jam 16.43 ini, masih ngurusi orderan. 16.43. Hampir jam 5 sore. Hampir jam 5 sore. Teman-teman. Itu teman-teman. Mas Ferry, mungkin perkenalan dulu aja. Oh iya. Lama nggak tampil ya? Lama nggak tampil di layar kaca itu. Layar kertas saja. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ferry. Dari Fairies Farm ya teman-teman ya. Nah, dari kandang Fairies Farm, alamatnya di Sukorejo, Ngurah, Kediri. Masih tetap ternak domba, Mas? Masih tetap ternak domba. Untuk nomor telepon ya di 085 780 688 151. Jangan lupa dicatat teman-teman. Oke. Oh, itu nanti untuk jaminan pinjol itu. Mas Ferry, ini ada pertanyaan dari subscriber Domba Bagus yang namanya siapa ini? Ojo ngarang loh, Mas. Ojo ngarang loh, Mas. Riyadi ini namanya. Riyadi lagi. Riyadi tanya ini. Kata kok Riyadi kemarin. Ini sebenarnya ternak domba itu seperti yang di YouTube itu kan mudah-mudah saja. Mudah-mudah. Atau ada juga sih faktor-faktor yang bikin peternak itu gagal, Mas? Gini ya Mas ya, kalau kita misalnya ternak buat Mas Riyadi nih ya. Itu memang tidak semudah kita melihat YouTube, scroll yang dilihat domba gemuk-gemuk tok. Jadi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk awal berternak domba. Ini terutama untuk pemula Mas ya. Untuk pemula ya, yang kemarin adalah menggunakan 5 jurus. 5 jurus yang belum sampai ke 5 ya, baru 2 ya. Jurus takok tok lho. Wah, nanti kita bikin podcast jurus sampai jurus selesai. Sampai jurus selesai. Yang penting kita menguasai 5 jurus itu dulu. Yang pertama ya memang kita butuh mentor sih, Mas. Untuk segala jenis usaha itu kita butuh mentor di usaha, untuk intinya membenarkan kalau kita keliru, intinya itu, atau memberi wawasan sebagai literatur untuk bagaimana cara beternak domba yang benar. Itu pertama, memilih teman yang tepat. Teman yang tepat. Bukan teman yang toksik. Angger toko dijak rasan-rasan tonggo, rasan-rasan pemerintah. Bahas perang. Gaduh. Suasana hati itu gaduh. Gitu. Panas tok isi. Tidak tenang. Kayak kena nuklir. Bom atom. Nah itu, jadi milih teman yang tepat. Terus yang kedua adalah referensi usahanya. Kalau domba berarti kita lihat, kita dolan ke peternak-peternak yang sudah berjalan lama. Jangan peternak-peternak baru. Itu nanti ada nasihat-nasihat yang terlihat kacau. Karena memang belum, pengalaman itu penting Mas. Jam terbang itu penting. Jadi minimal ke yang sudah 2 tahun. Nanti sama yang 3 tahun pun akan berbeda. Jadi kita sanatnya jelas ya. Sanatnya jelas. Apalagi ternak yang sudah turun-temurun kerajaan. Bapaknya peternak, anaknya jadi ketum peternak, terus ada lagi yang jadi wakil peternak, sama mahkamah kandang. Ini bahaya. Wah, ini peternakan dinasti. Peternakan dinasti ini namanya. Dinasti swalayan itu. Pak Eko ngiler aku. Lah itu tadi ya. Yang jelas sanatnya udah jelas. Itu kita belajar ke sana. Terus setelah itu kita dari beberapa ilmu yang kita dapat itu nanti kita langsung eksekusi saja, Mas. Kita tanya, baiknya ternak itu nyari yang seperti apa. Jadi bibit, bobot, bebetnya jelas. Kayak nyari istri itu loh Mas. Dicari ternyata istrinya tetangga. Yang untuk istri sendiri ya Mas ya. Itu bibit, bobotnya jelas. Karena kenapa? Itu nanti akan meminimalisir masalah-masalah yang ada di kandang, termasuk mortalitas dan tingkat survival. Intinya itu. Nah, itu nanti akan serasa lebih mudah daripada kita melihat YouTube malahan. Di YouTube kan kita lihat yang sukses-sukses. Karena yang tidak sukses itu
kemungkinan sudah kendat. Sudah beralih jadi peternak lele juga ada. Ada yang beranak babi juga. Dia bahkan bisa beternak kok beranak apa beternak keliru beranak. Beternak lele malah sukses gitu ya, loh. Ayam juga sukses. Nanti narasumber yang di YouTube sukses petani itu mungkin gagal beternak domba malahan. Tapi saya belum menemukan apa itu yang bercerita itu gagal dalam beternak domba. Berarti itu tadi tahapan awal itu tadi butuh mentor, butuh teman mentor itu tadi. Terus apalagi bibit bobot BBT jelas. Itu jelas. Terus lagi apalagi ada lagi? Yang kedua adalah pakan. Sistem manajemen. Pakan itu masuk dalam manajemennya ya. Manajemen kandang. Manajemen nanti meliputi 4 elemen. Lagunya elemen apa? Elemen lagunya seperti lagunya Welly itu loh. Dari timur ke barat, selatan ke utara. Loh, kita nyari domba itu dari timur ke barat, selatan ke utara. Iya benar. Jadi elemen apa saja yang kita perlu perhatikan di manajemen kandang itu adalah elemen angin, api, tanah, air. Tambah cahaya, Deng. Biar padang. Padang. Itu ya, Eng ya. Avatar Eng. Mas Eng gimana Mas Eng? Kabarmu gimana Mas Eng? Jadi udara itu kan kita kan biasa domba ini kan aslinya dari alam liar, Mas. Dari alam liar mereka bebas menghirup udara, terus bebas memilih pakan, bebas meminum air, bebas tidur di tanah yang mana. Yang kan dia mesti milih yang bersih. Nah kalau kandang ini nanti kita mengandangkan, makanya kita tetap harus mensupport dengan cara itu tadi, memastikan udara dalam kandang itu bagus, termasuk suhunya. Terus air juga bersih, tidak beracun, tidak mengandung cyanida. Terus setelah itu cahaya masuk untuk menjaga kelembapan, lengas udara itu. Kalau enggak nanti mereka paru-paru basah, bisa opnam, bisa pakai oksigen tambahan. Terus untuk tanah, dalam artian tanah ini bisa menyerap urinnya, biar amoniak tidak naik. Terus lah kalau api tadi adalah untuk peternak rokok. Cari inspirasinya. Terus untuk cahaya sudah tadi ya? Ya sudah. Air sudah, api sudah, angin, air sudah. Nah, setelah itu baru yang ketemu setiap hari lagi apa? Bukan peternak loh ya, pakan. Pakan ini kalau bisa yang intinya lengkap. Masalah nutrisi nanti kita kejar. Intinya lengkap dulu. Karena kalau nutrisi tidak cukup dengan kelengkapan pakan ini tadi, mereka bisa menambah kuantiti. Baru nanti sambil jalan kan mudah, kita sambil rokokan dengan elemen api. Kita lihat ada domba yang geblak enggak? Ada domba yang mencret enggak? Ada domba yang malas makan enggak gitu? Ada yang domba yang gatal-gatal enggak? Seperti itu. Nah, dengan melihat setiap hari ya, itu nanti akan intinya meningkatkan rasio keberhasilan dalam beternak domba tentunya. Kalaupun nanti gagal beternak domba pun bisa beternak lele. Bangga itu. Bangga tetap ternak utuhnya. Ternak. Jadi yang pertama tadi pilih mentor dan teman. Yang kedua adalah itu tadi kan wes toh. Literatur, referensi sudah ada. Baru milih bibit bobot bebek. Setelah itu yang ketiga adalah keberlangsungan ketika kita sudah beternak. Tadi dari pakan, terus kan dari liar kita kandangkan, kita jaga kebersihan semuanya itu tadi. Dari 4 elemen tadi tuh, itu manajemen itu. Jadi kapan waktunya dikasih tambahan pakan, kapan waktunya domba ini kawin beranak, itu juga perlu diperhatikan kondisi psikologisnya, psikologis ternaknya. Kapan domba itu bengok-bengok, ternyata pas lapar. Ya benar. Berarti kayak gini teman-teman, kalau kita itu di alam bebas, kita bebas memilih teman-teman. Kalau kita sudah di kandang banteng kayak gini, kita harus disediakan makan, minum, semuanya harus disediakan. Harus disediakan, karena gini loh teman-teman, kita itu nggak boleh egois. Contoh kita ngarit setiap hari, aku sudah ngarit, dia nggak mau makan, contohnya seperti itu. Padahal makanannya nggak enak. Yang dirit itu apa dulu gitu loh.
Nah, benar. Itu berarti itu tahapan awal sampai itu ya selesai. Nah, yang bikin peternak itu gagal apa sih Mas Ferry? Pertama kan mereka sebenarnya kedawan angen-angen Mas. Berarti, jadi ambisi dalam artian ambisi seperti ini. Itu tadi ada 3 tahap awal yang paling penting. Nah, tahap 4 adalah penjualan. Oh, masih ada lagi berarti tahap keempat sih gitu Mas. Oh ya, ya. Loh, no, kalau tanpa jualan, yo iso nyonyor. Nah, nanti kandang penuh iso berisi sampai beludak itu malah menyebabkan kegagalan. Tanpa penjualan, peternak langsung gagal. Contoh ini kapasitas 100. Iki aku egois gak tak jual. Ben sampai kapasitas 500. Uyel-uyelan, akhirnya kematian. Terjadi kematian semua. Jadi itu tahap keempat itu juga menyebabkan kegagalan juga. Itu loh. Tapi kadang gini, orang langsung tahap keempat itu juga bikin gagal. Jadi angen-angen itu kalau bisa apa yang kita lakukan, kita hidup di saat ini tuh Mas. Kalau jatai milih domba ya kita pilih domba. Milih teman mentor juga milih mentor. Terus jatai ngasih makan ya ngasih makan. Jangan sampai pikiran kita jauh ke depan. Nanti kalau tak jual segini, untungnya segini, untungnya segini. Itu loh. Kan kadang kita buat setahun lagi untung segini seperti itu. Kadang belum sampai 1 tahun itu malah 3 bulan medusnya mati. Gitu. Terus 5 bulan mati lagi. 6 bulan akhirnya didol kabeh. Belum sampai setahun. Padahal angen-angennya sudah sampai 1 tahun. Itu kan kita mubadir gitu loh. Jadi waktu-waktu itu kita pergunakan untuk intinya yaitu tadi memilih bibit bobot bebet. Terus evaluasi dengan manajemen kandang yang sudah ada itu sudah bener atau belum. Terus langsung konfirmasi ke teman kalau ada masalah. Nah itu tadi. Jadi 3 itu lanjut, yang keempat adalah pemasaran. Pemasaran. Insya Allah dengan domba-domba yang domba bagus, seperti yang di channel domba bagus. Ya. Itu kan isinya domba yang bagus-bagus di channel domba bagus. Itu nanti bisa mengundang domba bagus untuk menjual domba bagus. Domba bagus. Domba bagus terus face berarti ki faktor-faktor yang bikin gagal apa iki? Ambisi. Iya ambisi tadi. Terus yang kedua intinya tidak runtut itu tadi Mas. Gonta ganti pakan juga menyebabkan gagal enggak Mas? Gonta ganti pakan itu sebenarnya dari yang bagus ke beracun gitu tuh maksudnya. Yo eksperimen. Eksperimen. Pakane sesuk konsentrat, sesuk suketok, sesuk piye gini. Sebenarnya kalau gonta ganti pakan ke arah yang bagus. Contoh sekarang seratok. Ternyata kok kurang bagus, ditambahi sentrat. Itu kan yo ganti. Kalau ganti ke yang bagus, insya Allah hasilnya bagus. Lek gonta ganti itu ke yang jelek, hasilnya jelek seperti itu. Jadi Kak, ini untuk tubuh domba ini kan sebenarnya butuh adaptasi sekitar 1 bulan. Kalau adaptasi doyan, pakan itu bisa 3 hari itu sudah mulai doyan. Tapi di dalam tubuh yang sehat, di dalam tubuh domba, itu mereka terjadi adaptasi secara kimiawi di dalam itu proses. Karena kan domba ini masuk makan seperti ini kan diolah tidak langsung ke lambung. Dia ke rumen dulu, melewati bakteri-bakteri. Makanya dinamakan ruminansia. Jadi sebenarnya enak. Kalau kita sudah ketemu pakan yang bagus dari domba bagus, itu nanti dia juga akan enak. Maksudnya kita akan tinggal mengulang tok repeat. Yang penting disiplin. Itu tidak hanya gonta ganti pakan, gonta ganti jam ngasih makan pun juga berbahaya. Biasa ini teman-teman. Jadi sekarang jam 7, besok jam 8, besok lagi jam 6. Jadi wongnya mut-mutan gitu loh. Itu juga sangat berbahaya. Jadi ternak domba ini kalau bisa kita itu memang benar-benar harus istiqomah. Istiqomah, wawadah dan rohmah. Itu loh. Berarti jam itu nggak boleh ganti-ganti juga ya? Sebenarnya bolehnya boleh, tapi itu suatu penyebab kegagalan. Suatu penyebab kegagalan. Kan kadang orang pengen gagal juga Mas. Iya. Kita harus mendukung. Berarti gagalnya kayak mau karena ambisi, terus karena ganti-ganti pakan. Tidak konsisten intinya. Tidak konsisten sama itu ya, waktunya ngasih pakan itu berubah-ubah. Sebenarnya terus pemilihan bibit di awal juga pengaruh ya Mas ya? Sangat pengaruh karena nanti juga akan mempengaruhi
kadang orang milih aku nyari yang murah-murah saja lah. Kadang beliau ini mengenyampingkan kualitas gitu loh. Murah boleh, asal kualitasnya standar. Gitu loh. Kan kadang ada wedhus yang murah banget dijual ternyata wedhus colongan. Itu malah diarani penadah. Malah langsung gagal itu. Langsung gagal. Itu langsung pasal KUHP itu langsung pakai baju oranye. Enggak jadi pakai baju Ferris Farm. Itu loh. Berarti itu teman-teman, faktor-faktor yang bikin gagal peternak itu satu ambisinya, dua sering gonta-ganti pakan atau gonta-ganti mentor ya. Tidak konsisten ini ya. Tidak konsisten. Terus apa nih Mas? Yang mau beli domba colongan. Beli domba colongan. Enggak, intinya ya pemilihan di awal itu mau starte wis terlalu terburu-buru itu tadi. Jadi enek duit kita langsung dari tukoknya ternyata keblondrok itu tadi. Berarti intinya gini, kalau tidak dilalui dari tahapan-tahapan yang awal tadi, bisa menjadikan peternak itu gulung tikar. Gulung tikar. Lah kebetulan gulung kandang, Dik. Tikarnya kan gak enak. Oh iya, gulung kandang sama gulung apa ya, Mas? Gulung-gulung. Gulung-gulung. Diserindel. Enggak, intinya gini, kalau kita lihat kemarin saya Mas Riyadi itu, kalau lihat channel Domba Bagus itu sebagai literatur dan referensi yang cukup bagus juga. Karena kenapa? Di sana memang ada trik dan tips dari peternak-peternak sukses. Kita kan pengennya ternak menjadi sukses. Nah iya. Ini soalnya yang ditanya-tanya peternak ini, Mas sekali-sekali liput peternak yang gagal dong Mas. Ya saya nggak ketemu peternak yang gagal. Lah iya. Makanya itu kadang gini juga Mas. Apa? Cedus yang ngijek video. Wedhusnya ikut-ikut. Berarti intinya untuk tidak sukses itu berarti kebalikannya yang sukses. Wes itu aja. Misalnya domba dikasih makan ini berarti kebalikannya. Wes itu aja. Itu di sana sudah ada kisi-kisinya. Kita fokus ke penyebab suksesnya saja. Kalau kita mau sukses kita ngasih ke penyebab sukses. Lainnya itu berarti di preventif untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak ada di videonya Domba Bagus itu wes termasuk bikin sukses ya. Soalnya cerita-cerita itu juga membuat energi positif itu. Nanti kalau yang diceritakan yang negatif malah justru dalam pikiran kita malah negatif ya Mas. Negatif Mas. Jadi malah gak sido ternak itu tadi. Malah bolak-balik ngerokok duit entek gitu ku rokok, jatah gitu ku pakan. Padahal iki aku arep nyalek to Mas. Ndelok peternakan ini kok malah pengen ternak ya. Apa nanti kita bahas ya di video selanjutnya. Enak ternak apa enak nyalek gitu ya Mas gitu ya, siap. Nanti tema ternak apa enak nyalek. Kita nyalek atau kita ini musim loh soalnya ya. Karena ini Domba Bagus selalu update tentang hot isu di sosial media. Sosial media dan dunia ya. Gitu teman-teman. Oke Mas Ferry, terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus. Silakan subscribe channel juga karena subscribe itu gratis.